kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, la
mengucap syukur di saat siang ini Tuhan, oleh karena kasih setiamu Tuhan, oleh karena anugerahmu kepada hidup kami Tuhan. Kami sampai di tempat ini Tuhan, kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami akan mengikuti ibadah bersama di gerejamu GBI KIM ini Tuhan. Lawat kami satu persatu Tuhan, hingga kehendak-Mu turun atas kami semua. Terima kasih oh Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala Tuhan, yaitu Pak Enggit yang membawakan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati, urapi dalam hidupnya hingga pewahyuan-pewahyuan yang daripadamu turun atas hidupnya, sehingga tersampaikan oleh kita semua jemaat-Mu yang ada di sini Tuhan. Demikian pula jemaat-Mu yang ada di rumah yang mengikuti live streaming bersama. Tuhan, lawat kami semua hingga kami selesai mengikuti ibadah ini. Keselamatan yang daripadamu Tuhan, kekuatan yang daripadamu, pengertian yang daripadamu turun atas kami semua. Terima kasih oh Bapa, terima kasih. Kami letakkan ibadah ini hari akhir sampai awal dari akhirnya hanya di dalam kuasa-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita ikrarkan bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat neraka burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan depannya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesediaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau alasan aku terhadap dahsyat malam, terhadap mana yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit ular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang terbaring di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memerintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau lengkari. Engkau akan menjaga singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan memuliakan dia, dan akan memperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Shalom saudara Bapak Ibu semuanya. Shalom buat teman-teman saudara Bapak Ibu semua yang ada di online. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kasih tos kiri kanannya. Hari ini kita memuji Tuhan karena Dia Tuhan yang sudah menyatakan kasih-Nya atas setiap kita. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, pujikan serukan nama Yesus. Tanggapkan berlalu, Tak perlu khawatir. tak perlu khawatir.
baginya, nyanyi baginya. Sekarang memang Bapak Ibu Saudara, dan kita akan saksikan yang satu ini. Shalom Gamers, dimanapun kalian berada, apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan saya Ica Francisca Terena untuk membawakan beberapa buah pengumuman ke depan. Yang pertama adalah Gamers, kasih Allah tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Nah, setiap pagi pula kita akan bangun mesbah doa lewat live streaming GBI Kim pukul 7:30 pagi. Ikuti ya. Pengumuman selanjutnya Kimers, hari Rabu kita akan tetap adakan komsel. Bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan dan sharing firman Tuhan, di mana kita akan gabung di Zoom meeting hari Rabu pukul 8 malam. Ikuti ya. Pengumuman selanjutnya Kimers, pemuritan akan dilaksanakan setiap hari Sabtu melalui online Zoom meeting di hari Sabtu pukul 7:30 malam. Pemuridan ini masih terbuka. Mari Kimers yang merasa memiliki hati untuk melayani dan terbeban untuk ikut belajar pemuridan ini, ikut gabung ya. Jangan lupa di hari Sabtu pukul 7:30 malam. Kimers, pengumuman yang terakhir, hari ini pukul 8 malam akan diadakan seminar PGIK melalui Zoom meeting yang akan disiarkan langsung melalui Facebooknya GBI Kim pukul 8 malam dengan pembicara yaitu Pendeta Yohanes Prapto Warso, Gembala dari GPDI Hati Elok dan GPDI Unggaran. Dan satu lagi Bapak Pendeta Hari Limanto dari GKI Sulung Surabaya. Saya berharap semua Kimers bisa ikut ya untuk seminar ini. Sekian pengumuman dari saya. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami siang hari ini. Kami membuka hati kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus memenuhi kami.
harapan-Mu Tuhan Yesus, kalau siang ini kami boleh kembali datang dalam hadirat Tuhan, kami kembali datang dalam ibadah kami pada minggu ini. Kami tahu bahwa hari-hari ini adalah jahat. Oleh sebab itu biar kami mempergunakan waktu yang ada dengan bijaksana, sehingga kami memperoleh hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan kekuatan Roh-Mu bekerja buat setiap kami semua, baik yang di tempat ini ataupun yang di rumah. Dan percaya Roh Kudus senantiasa menjangkau dan menjamah, sehingga kami beroleh hal yang lebih lagi dan lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kami siang merenungkan firman Tuhan pada siang ini, dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang dan shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Mari kita renungkan firman Tuhan pada minggu ini. Tema kita pada bulan ini adalah memperkatakan firman Tuhan. Namun kita pada poin yang memperkatakan firman Tuhan adalah komunikasi atau bahasanya Tuhan. Mari kita lihat bahwa firman Tuhan merupakan bahasa Tuhan atau alat komunikasi kita kepada Tuhan. Jadi kalau saudara mau komunikasi dengan Tuhan, maka saudara harus punya bahasanya Tuhan supaya sama, sehingga saudara mengerti dan setiap saudara akan mendapatkan hal yang lebih baik dibanding dengan ketika saudara tidak mengerti akan bahasa Tuhan. Mari buka kita saudara Yohanes pasal 8 ayat 43. Alkitab berkata, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Seringkali kita sudah bahas ayat ini, tapi saya akan memberikan sesuatu hal yang agak berbeda, perspektif yang berbeda supaya saudara bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus pada saat itu, konteks dalam cerita ini adalah menegur bahwa ada orang-orang yang menyombongkan dirinya dan memakai keturunan Abraham, dan keturunan Abraham adalah pasti akan selamat dan lain sebagainya. Tetapi perbuatan-perbuatan mereka adalah perbuatan yang jahat, sehingga ada perkataan firman Tuhan yang kita baca tadi. Dikatakan bahwa apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Nah, kalimat ini sangat penting banget buat kita. Bahasa itu penting, karena bahasa adalah bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Kalau saudara tahu bahasa Korea akan lebih bagus lagi karena saudara hidup di Korea. Kalau saudara tahu bahasa Indonesia, saudara lebih baik karena kalau saudara tinggal di Indonesia. Tetapi bahasamu tidak akan berlaku ketika orang-orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia tidak akan pernah tahu dan tidak berlaku. Oleh sebab itu, sangat penting kita mempelajari bahasa. Ada banyak orang yang malas belajar bahasa. Kenapa? Nah, nanti akan saya bahas kenapa ada orang malas belajar bahasanya Tuhan. Sama seperti kalau kita belajar bahasa apapun, kadang-kadang kita mentok dan orang berkata bahwa bahasa adalah karunia. Jadi kalau ada orang dikaruniai bahasa, maka mereka akan lebih pintar berbahasa. Tapi apakah benar, nanti kan kita selidiki dalam Alkitab ini, karena kita khusus bicara soal memperkatakan firman Tuhan menjadi alat komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi bahasanya Tuhan sekali lagi adalah firman Tuhan. Oke? Sambil di sini oke ya. Jadi kalau saudara lihat kalimat dikatakan di kalimat bahasa di situ adalah lalia atau lalio bahasa aslinya. Itu sama dengan perkataan. Jadi lalia atau lalio itu adalah speech atau perkataan ya. Kalau sudah baca di sana. Nah, kembali lagi saya mau katakan kepada saudara, mengapa orang tidak mengerti bahasanya Tuhan? Kenapa orang tidak tahu bahasa Tuhan? Mari kita selidiki sekarang. Saya catat yang pertama adalah karena sudah terbiasa dengan bahasa dunia atau bahasa setan. Oke, lihat saya saja supaya saudara bisa mengerti. Nah, kalau saudara tahu bahwa banyak orang
sudah terbiasa dengan bahasa dunia, maka pasti tidak tahu bahasa Tuhan. Sama dengan kalau saudara sudah terbiasa dengan bahasa Korea misalnya, maka bahasa Indonesia kadang-kadang saudara lupa dan lidahnya kelihatan seperti lidah orang Korea, sehingga kalau ngomong bahasa Indonesia jadi cedal-cedal. Itu benar atau salah tergantung dari orangnya. Ya. Karena ada banyak orang yang mungkin yang sudah tinggal di Eropa, banyak di Amerika, itu memang benar, mungkin tidak dibuat-buat, tetapi memang agak lupa bahasanya. Saya pun sudah lupa bahasa selain bahasa Indonesia. Waktu saya kuliah lumayan dibanding dengan itulah. Nah, setiap hari belajar bahasa. Nah, oleh sebab itu bahasa ini sangat penting buat kita. Kenapa? Saya katakan tadi, kalau kita ini terbiasa dengan bahasa dunia, coba saudara pikir bahasa dunia itu apa? Bahasa dunia adalah bahasa-bahasa yang benar-benar bisa membuat iman saudara down. Mari kita lihat contoh Alkitab dalam zamannya Nuh. Pada saat itu mari baca dulu Alkitab kita pada zamannya Nuh ya. Matius 24 ayat 37 sampai 39. Saya baca buat saudara. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kalau saudara teliti di dalam ayat ini, pada zaman Nuh adalah Nuh sudah memberitahukan bahasanya Tuhan kepada orang-orang dunia, tetapi orang-orang dunia sudah terbiasa dengan bahasanya mereka. Apa bahasa mereka? Tidak lepas dari makan dan minum, tidak lepas dari kawin mengawinkan, dan di situ ada banyak hal, pesta pora, kemabukan, keduniawian, dan itu bahasanya mereka. Sehingga ketika Nuh ngomong bahasanya Tuhan, mereka nggak nyambung. Pada saat itu, ayo Tuhan bicara soal pertobatan, Tuhan bicara soal bagaimana setiap saudara-saudara semua pada zaman Nuh pada waktu itu jangan sampai hanya kawin mengawinkan, mabuk, minum, pesta pora, dan bahkan menentang Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan orang-orang dunia pada zaman Nuh? Mereka menertawakan Nuh. Oke? Saat itu mereka bilang apa? Ini nggak mungkin kalau ada hujan. Ini panas terik, ini tanda-tandanya nggak ada. Mereka nggak nyambung karena sudah terbiasa dengan kenyataan, bahasa-bahasa kenyataan, sehingga pada saat itu mereka mentertawakan dan justru malah membuli Nuh. Berapa banyak di antara saudara ketika saudara mengatakan perkataan firman Tuhan, bahasanya Tuhan, tetapi saudara juga dibuli karena saudara memperkatakan firman Tuhan. Memang dibuli ada dua kemungkinan sih. Saudara asal ngomong dan nggak nyambung, jadi dibully. Tetapi kalau kita benar itu perkataan Tuhan dan kita sampaikan kepada orang lain, maka yang terjadi adalah engkau memperingatkan orang lain supaya saudara benar-benar yang kamu peringatkan tadi tidak jatuh dalam dosa atau tidak hobinya berbuat dosa, maka setiap saudara pasti akan mendapatkan yang namanya, kalau tidak ejekan, tertawaan, atau justru malah saudara dicuekin dan pertemanan jadi pecah. Apakah saudara akan mundur ketika pertemanan pecah gara-gara saudara mengatakan kebenaran seperti Nuh? Karena pada saat itu tetangga-tetangga Nuh pun tidak menyukai Nuh. Kenapa? Karena Nuh hidup benar. Saudara tahu, sehingga setiap saudara ketika saudara dikatakan firman Tuhan, biasanya kalau nggak punya bahasa Tuhan, pasti akan tersinggung. Karena nggak ngerti. Kalau di situ dikatakan, kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, ya, dikatakan di dalam Yohanes 8:43 tadi bahwa sebab kamu tidak menangkap firman, itu sebab kamu menolak firman. Jadi kenapa ada orang yang menolak ya? Karena memang tidak cocok, frekuensinya nggak cocok. Kalau frekuensinya nggak cocok, apa yang terjadi? Pasti miss.
Kalau kita mau beli alat apapun juga di sini, kalau nggak ada frekuensi yang cocok, pasti miss kita. Wong kita cocok aja kadang-kadang miss. Kita kadang-kadang ngomong bahasa Indonesia sehari-hari aja saudara miss. Artinya nyimpang gitu. Apalagi ketika kita pakai bahasa yang lain. Coba di sini ada orang Medan, ada orang Bali, ada orang mana aja di sini. Banyak banget. Coba ngomong bahasanya sendiri-sendiri. Ada yang mudeng, ada yang tidak. Sama-sama Jawa aja kadang-kadang nggak mudeng. Saya nggak tahu bahasa Jawa Timurannya Tri ini. Kalau pas ngomong bicara soal masak itu nggak mudeng. Oke? Jadi kadang-kadang berbeda Jogja sama Jawa Timur. Nah itu aja berbeda. Loh, kenapa bisa terjadi seperti itu? Saudara tahu, ketika pada zaman Babel, masih ingat ya? Pada saat itu Alkitab katakan di Kejadian pasal yang ke-11 kalau sudah baca di sana, orang bersatu suatu zamannya. No. Ketika bersatu, maka yang terjadi adalah apa saja yang dilakukannya berhasil. Akhirnya Tuhan melihat yang dikatakan di situ. Mereka ingin menyamai Tuhan. Mereka membangun kota yang menjulang tinggi. Sejak saat itu dikacaukan apa bahasanya. Sejak satu beda-beda supaya apa? Supaya tidak bisa membangun kota yang menjulang tinggi. Kalau saudara lihat di situ berarti bagaimana? Berarti kalau saudara lihat bahasa akhirnya jadi beda-beda. Jadi manusia seharusnya tidak membuat bahasa menjadi kacau, tetapi bahasa seharusnya membuat nama Tuhan dimuliakan. Nah, jadi sejak saat itu saudara, setelah zaman Nuh kan kemudian ada Babel itu. Kalau sudah lihat di situ, kembali kepada zaman Nuh tadi diperingatkan nanti pada akhir zaman, apa akhir zaman? Saat ini. Di situ dikatakan dalam Matius tadi bahwa mereka baru tahu, baru sadar ketika apa? Air bah turun. Coba, orang diperingatkan kalau belum ada kejadian biasanya santai-santai. Biasanya merendahkan bahasa Tuhan tadi. Orang dikutbahi apapun juga kalau tidak terjadi sesuatu hal maka dia biasa saja, bahkan mentertawakan, bahkan mengejek, bahkan cenderung cuek dan memusuhi orang yang memperkatakan bahasa Tuhan. Lebih bahaya lagi memusuhi itu. Kenapa? Kenyamanannya terganggu gara-gara itu. Nah, oleh sebab itu pada saat zamannya juga sama. Tetapi ketika air bah mulai turun, sudah nggak sempat mereka buat bahtera. Jangankan bahtera, getek aja nggak sempat. Tahu getek? Tahu. Nah, nggak sempat. Makanya kalau sudah lihat sama-sama, berarti hidup kita ini jangan sampai menyepelekan firman Tuhan. Kamu harus tahu bahasanya Tuhan. Kamu harus tahu bahasa firman Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah ketika orang memperkatakan firman Tuhan, ketika ada orang berkhotbah, kamu memperhatikan. Supaya kamu tapi kalau kamu tidak tahu bahasa Tuhan, pasti nggak memperhatikan. Dan kamu pakai bahasamu sendiri. Apa bahasa sendiri? Jual-jawel temannya. Ya kan? Pada saat firman Tuhan dibagikan. Sendiri, pakai bahasanya sendiri, pakai handphone sendiri. Ngomong sendiri, pakai bahasanya sendiri. Dan terjadi bukan hanya di sana. Gitu. Oke, tetapi saudara bisa mengerti bahwa kadang-kadang kita harus mengerti. Contoh, Tuhan itu bisa pakai apa saja. Tuhan bisa pakai COVID-19 ini menjadi bahasanya Tuhan untuk menegur setiap kita. Tetapi apakah ada mereka kemudian tertegur? Ya enggak juga. Dan mesti orang tertegur, malah justru kriminalitas naik. Di Eropa itu malah perceraiannya naik karena di rumah terus bosan lihat istrinya, lihat suaminya, bosan. Maka tingkat kekerasannya jadi tinggi. Baca kemarin saya baca di koran. Sehingga yang terjadi adalah justru kriminalitas tinggi karena di rumah terus. Kalau rumahnya besar, enak. Rumahnya banyak fasilitas, enak. Bahasanya ini, lihat. Jangan pakai bahasa sendiri. Karena ini sedang berbahasa dengan Tuhan, bukan komunikasi dengan yang lain.
Nah, dengar, makanya saya mau katakan buat saudara, kriminalitas di Indonesia juga lumayan tinggi, ya kan? Banyak yang terjadi. Berarti COVID-19 sebenarnya bahasanya Tuhan atau bukan? Nah, nanti ke seminar. Ini ada seminar. Nah, oleh sebab itu saya mengatakan buat saudara, supaya saudara tahu kadang-kadang kita ini Tuhan bisa bicara lewat apa saja sekali lagi untuk menegur kita. Ada orang berkata COVID-19 hukuman Tuhan, ada orang berkata teguran Tuhan, ada orang berkata untuk mendewasakan kita. Silakan. Setiap saudara punya hak untuk percaya sesuai dengan yang kamu percayai. Tetapi bagaimana dengan gereja yang di tempat ini? Nantikan seri berikutnya. Nah, oleh itu saya mengatakan buat saudara semua tempat ini berarti bagaimana kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan, seharusnya saudara ngasih bakso kepada orang yang menegur saudara. Coba belajarlah untuk justru kamu memberkati orang yang menegur kamu, jangan memusuhi. Coba zaman sekarang pasca normal di Korea ini, pasca normal sudah ini hampir mau normal. Tapi setelah mau normal ini jadi berubah, karakter manusia jadi berubah. Manusia dengan manusia sekarang menyingkir satu dengan lainnya, semuanya pakai mesin. Kalau ada orang mulai batu-batu mulai menyingkir, kalau ada orang yang kelihatannya pucat langsung ditinggal pergi. Karakternya jadi berubah loh gara-gara ini. Padahal dulunya bisa berpelukan, bisa rangkulan mesra antara sesama jemaat yang melayani Tuhan, artinya yang laki dengan laki, perempuan-perempuan, mau saya. Jadi saudara bisa tos satu yang lainnya, tapi akhir-akhir ini perilakunya jadi berubah. Saya kalau melihat ada orang yang gitu aja udah mikir. Gitu ya. Perilaku kita sudah mulai berubah. Ada orang pucat sedikit, kenapa ini orang ini? Kenapa ini? Kok gitu-gitu terus? Kita nggak ngerti, jadi perilaku jadi berubah kan? Dan ini pasca itu, tetapi apa yang saya mau katakan, ini bahasa bisa membuat dalam diri kita ini apa saja. Tuhan bisa menegur kita lewat apa saja, tergantung saudara menangkapnya seperti apa. Kalau memang saudara tidak tahu bahasanya Tuhan, ya cuek-cuek saja. Semakin kriminalitas tinggi, perceraian tinggi, kekerasan terhadap rumah tangga tinggi. Karena nggak ngapa-ngapain. Coba 3 bulan nggak ngapa-ngapain di rumahnya itu terus. Ya kan? Kalau di Korea untung kan masih bisa keluar masuk. Tapi kalau di negara-negara lain lockdown total, saudara mau ngapain? Lihat itu terus. Kalau rumahnya saya lagi gede, punya fasilitas lengkap, ada kolam renangnya, ada kebun binatangnya, luar biasa. Ya kan? Tetapi kalau hanya cuma sepetak itu, anaknya 5, mau gimana? Dan ada yang seperti itu, dan akses internet pun tidak ada. Ngeri kan? Akhirnya stres, nggak tahu bahasanya itu mau apa lagi nih. Padahal itu juga salah satu bahasa Tuhan yang harus kita terjemahkan pada saat ini. Kalau saudara ngerti bahasanya, pasti kamu akan tahu, menangkap apa yang harus kamu lakukan. Waspada nih akhir zaman. Waspada nih Tuhan kasih sesuatu hal. Sehingga krisis global, ini mengglobal di mana aja nih. Kalau per hari ini sudah 215 negara yang terjangkit. Menurut WHO. Jadi coba sekalian lihat sama-sama, berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, ngerti bahasa Tuhan. Apapun itu, saya juga sadar apa yang harus, ada yang namanya kalau di dalam tubuh saya, itu ada yang namanya kayak alarm gitu. Kalau saya makan sesuatu hal yang tidak baik, pasti tubuh saya akan nolak, akan kesakitan. Sehingga cukup saja, sedikit ketika salah dan tidak banyak. Kalau saudara nggak punya alarm dalam tubuh, maka yang terjadi kamu makan banyak, sebenarnya tubuhmu nolak. Apa yang terjadi? Nimbun. Ada yang darah tinggi, ada yang darah tinggi, kolesterol, diabetes, jantung, macam-macam, sebutkan nama-nama penyakitmu. Nah, maka yang terjadi adalah karena apa? Nggak tahu. Nah, tubuhmu kamu diciptakan Tuhan punya bahasa sendiri. Bahasa makan tersendiri, maka hati-hati ketika saudara mulai sudah kenyang, jangan ditambah lagi. Karena sudah punya bahasa sendiri. Tidak bisa kita lawan dengan iman. Iman tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan.
Nah, Ya, Ya. jadi tidak mungkin. Makanya saya bilang sama saudara, ini bahasa Tuhan juga. Ya. Jangan sampai ditabrakkan bahwa ini COVID-19 kita dengan iman, yang lain krisis, kemudian saudara pesta misalnya. Bener enggak? Bisa bener kalau memang itu suara Tuhan. Ya. Tetapi kalau tidak, maka saudara akan ditangkap polisi kalau pesta sendiri. Ya kan? Karena tidak boleh dalam arti berpesta dengan teman-teman semua mengundang mau saya, sehingga tidak diperbolehkan. Maksud saya adalah setiap firman Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan yang lain. Ya. Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan suaranya sendiri. Ya. Gitu ya. Jadi kalau ada pendeta A sama pendeta B sama-sama punya suara Tuhan tapi bertentangan, gimana Pak? Pasti ada yang keliru. Ya. Entah dua-duanya keliru, entah satunya keliru. Gitu ya. Entah pendengarannya yang keliru. Loh pasti kenapa? Karena nggak mungkin bertentangan antara suara Tuhan, nggak mungkin bertentangan. Bagaimana mungkin mengaku ini aku dapat suara Tuhan, aku dapat bahasa Tuhan, yang satunya menentang tentang bahasa Tuhan, bahwa aku juga dapat suara Tuhan, menentang pendeta yang lainnya. Saudara harus bijaksana mengerti bahasa Tuhan. Ya. Jangan pernah meninggalkan bahasa Tuhan. Ya. Jangan terlalu lama engkau hidup di bumi sehingga bahasa surga tidak tahu. Maksud saya adalah bahasa dunia kamu ucapkan terus. Bahaya. Bahasa dunia itu apa? Mengumpat. Sedikit-sedikit menggerutu. Sedikit-sedikit seperti ular berdesis. Ya. Itu bahasa juga. Hanya itu sudah bahasa. Kebanyakan cabai, Pak. Ya. Elika itu kalau sudah saya lihat gini, dia tahu bahasa saya. Apa? Kalau udah begini, sudah tahu dia. Saya ngapain? Tetapi kalau kamu nggak tahu, digini juga nggak tahu. Saya khotbah gini aja kamu nggak tahu bahwa sebenarnya ini menyinggung kamu. Nggak tahu, maka nggak boleh nyinggung sekarang. Langsung tabrak saja. Karena nggak tahu biasanya. Dipikir itu untuk orang lain, padahal itu untuk kamu. Nah, hari-hari ini memang begitu. Sekarang langsung to the point. Nggak sindir-menyindir. Karena sindir-menyindir kamu nggak kerasa. Ini bukan untuk aku sehingga kamu tetap suka cita. Karena nggak tersinggung. Nggak ngerasa. Nah, makanya saya bilang sama saudara, ayo kita samakan frekuensi kita. Supaya setiap saudara benar-benar paham bahwa Tuhan bicara soal apa dan kita melakukan seperti apa. Alasan yang kedua, kenapa Tuhan negur, kamu nggak ngerti bahasaku. Yang kedua adalah salah pengajaran. Coba sudah baca Yohanes 8 ayat 39. Di sana dikatakan, jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Apa yang salah pengajarannya? Dia sudah merasa bahwa aku ini Kristen kalau zaman sekarang. Sudah oke, selamat. Kalau kamu Kristen, seharusnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan orang Kristen. Tetapi enggak. Pengajarannya yang keliru. Atau tangkapannya yang keliru. Dipikir kalau sudah keturunan Abraham itu sudah luar biasa banget, sudah oke banget tanpa harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Abraham. Maka kita tidak bisa meniru tanpa kita ngerti bahasanya Tuhan dalam hidup kita sendiri. Contoh, kalau kita asal comot firman Tuhan padahal itu adalah untuk Petrus berjalan di atas air misalnya. Kemudian kamu dengan kekuatan kamu, percaya kamu naikkan lagi frekuensi kepercayaan kamu pakai bahasa berjalan di atas air ketika kamu banjir, maka yang terjadi adalah belum tentu kamu seperti Petrus. Kalau Tuhan nggak bicara sama seperti Petrus, kamu jangan coba-coba berjalan di atas air. Lebih bagus kalau kamu
naik kapal saja boleh berjalan. Karena itu akan mencelakakan hidup saudara. Comot lagi firman Tuhan yang lain misalnya. Kalau itu contoh, setiap tanah yang aku injak, Yosua 1:3, akan kuberikan kepadamu. Kamu comot, kemudian kamu nginjak-injak tanahnya orang. Dalam nama Yesus. Sehingga kamu berkata, ini tanah milik saya. Aku bawa di dalam nama Yesus. Doakan terus tiap hari. Padahal Tuhan nggak ngomong dengan saudara. Padahal konteksnya Yosua pada saat itu berbeda. Dan konteks di mana kamu harus menginjak-injak pekarangan orang lain. Apalagi menumpang tangan mobil orang supaya menjadi milik kepunyaan kamu. Beda. Jadi kamu harus mengerti bahasanya itu seperti apa, konteksnya seperti apa. Iya, tetapi boleh nggak kamu punya iman memiliki pekarangan? Boleh. Tapi konteksnya harus ngerti, bahasanya harus pas. Saya juga tidak setuju kalau ada orang yang mengkritik seperti merendahkan kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan. Dipikir kuasa Tuhan tidak ada, harus pakai usaha manusia, harus lobby-lobby dengan manusia, buat proposal, nggak ada mukjizat. Saya nggak setuju karena firman Tuhan masih berlaku bahwa mukjizat ada. Amin. Tetapi firman Tuhan jangan dicomot untuk mementingkan diri kita sendiri. Oke? Ada banyak terjadi. Makanya dikatakan di sini pengajarannya yang keliru, pengajarannya yang salah akan berdampak saudara nggak ngerti bahasa Tuhan. Maka kenapa kita perlu pemuritan? Maka kenapa kita perlu diajar? Wong yang diajar aja kadang-kadang kita nggak ngerti, ya kan? Bahasanya Tuhan. Apalagi yang tidak. Maka penting buat saudara tempat ini supaya saudara menangkap ini. Pengajaran berkali-kali kita khotbahkan sangat penting buat kita. Jangan merasa kita sudah Kristen, sudah tahu, sudah beres. Dari lahir kita sudah dididik sama orang tua kita. Kemudian kita kekristenannya kita udah oke. Ini mirip dengan kalimat ini. Tetapi kalau kamu nggak melakukan firman Tuhan, percuma. Percuma. Ada orang berkata kalau kamu ngerti tetapi nggak melakukan, namanya tidak ngerti. Maka kalau bahasa Korea selalu arase menikah. Misalnya kalau kita bicara pada lawan kita, berarti ada yang ye tapi nggak ngerti. Padahal nggak ngerti. Arase yo, padahal nggak mudeng blas ngomong apa tadi. Nah, karena nggak ngerti bahasa jadi mes semuanya. Sama, makanya itu kamu ngerti harus tahu dulu. Jadi kalau kamu tidak melakukan, walaupun pikiranmu tahu, sama saja di hadapan Tuhan itu tidak ngerti. Jadi jangan usah ditanyakan, Pak, kalau orang ngerti tapi nggak melakukan gimana? Sama saja tidak ngerti. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi saudara-saudara, kalau saudara di tempat ini, dan kita harus tahu bahwa ayo kita mulai senang dengan pengajaran. Jangan justru tidak mau pengajaran. Salah pengajaran akibatnya mati loh saudara. Serius. Contoh kalau kita di dalam umum ya, orang yang berpendidikan sama orang yang nggak berpendidikan beda. Beda apanya? Ya beda pengetahuannya. Beda apanya? Ya beda cara hidupnya. Beda apanya? Ya beda statusnya. Ya kan, orang yang berpendidikan sama yang tidak, membuat ada masalah dan tidak ada masalah, dia tahu perilakunya harus seperti apa. Sama kalau saudara ini diajar di dalam firman Tuhan. Maka kita katakan pesan Tuhan Yesus ketika dia mau naik ke surga, dia berkata bahwa ajarlah mereka, baptislah mereka, ya kan? Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai sudah zaman atau akhir zaman. Jadi situ aja. Maka mari mulai senang dengan pengajaran. Apalagi di masa-masa kalau di Korea ini pasca hampir normal. Karena semua perilaku jadi berubah nanti. Saudara harus banyak belajar, harus banyak catatan. Firman Tuhan di sana supaya saudara ngerti. Dibuka lagi. YouTube kita itu harus dibuka. Jangan dibiarkan nganggur. Dan saudara tahu bahwa ketika saudara mengerti
tentang bahasanya Tuhan. Ya. Wow. Kamu nangkep itu rasanya senengnya minta ampun. Ya. Serius. Ketika sudah nangkep firman Tuhan itu rasanya di dalam diri kita terbuka. Iya. Gitu. Ketika saudara punya masalah, kemudian Tuhan berfirman dalam hidup saudara, rasanya wow. Saudara lihat kesaksian-kesaksian orang yang kena COVID misalnya. Mereka dapat suara Tuhan, harus memuji, harus menyembah, harus senang, hati yang gembira, ada obat. Rasanya terbuka. Rasanya COVID-nya hilang dalam dirinya. Walaupun pada akhirnya mati semua manusia itu. Tetapi ketika dapat firman Tuhan, rasanya wah, senang banget. Tapi ketika kamu nggak ngerti firman Tuhan, ada firman Tuhan, kamu pasti susah, kamu pasti sedih. Kenapa? Ketika ada masalah, kita akan mengalami kesedihan. Ketika ada masalah, kita akan mengalami yang namanya kebosanan. Hati-hati dengan bosan, saudara. Hati-hati dengan bosan. COVID-19 ini membawa kebosanan di berbagai banyak bangsa. Bosan, sudah capek. Udah capek Pak Presiden. Ada yang begitu. Kita disuruh di rumah saja. Sudah capek, mau makan apa? Katanya dapat bansos, terus sampai sekiri cuman sosnya doang, bannya nggak ada. Ada kemarin kesaksian teman-teman saya. Nggak ada. Gimana lagi? Susah. Bosen. Bosen di rumah. Bosen pergi main. Bosen dengan firman Tuhan. Bosen berteman dengan itu aja. Bosen dengan pasangannya. Bahaya. Bahaya. Oke, hati-hati dengan itu. Maka bahasanya setan jangan pernah saudara adopsi. Jangan pernah saudara ucapkan bahasa setan. Bahasa kutuk, bahasa ngumpat, bahasa menghina, mengejek, bahasa kurang ajar, bahasa yang sia-sia. Karena Yakobus bilang dari mulutmu itu akan dihakimi. Bahasa itu penting ketika saudara mengeluarkan bahasa yang sia-sia. Karena lidah, kata Yakobus, maka engkau akan dihakimi karena itu. Orang yang sempurna adalah orang yang bisa mengendalikan lidahnya. Oke? Alasan yang ketiga yang saya catat, kalau saudara baca Yohanes 8 ayat 41, kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu, terutama ini yang A ya, sendiri. Jawab mereka, 41A, 41B, masa, kami tidak dilahirkan dari apa? Zina. Bapa kami satu, yaitu alasan yang ketiga adalah menganggap bahwa dirinya sudah benar. Aku bukan lahir dari zina. Bapa kami satu, Abraham, Allah. Kalau orang menganggap dirinya sudah oke, sudah benar, nggak ngerti lagi bahasanya Tuhan. Hati-hati dengan itu. Kalau saudara sudah menganggap cukup semuanya dalam arti pengajaran, dalam arti firman Tuhan, dalam arti bagaimana saudara mau dibentuk oleh Tuhan, maka bahaya dalam diri saudara. Karena kita katakan, maka Tuhan berkata bahwa engkau nggak ngerti bahasaku, kata. Karena itu tadi, mereka menganggap bahwa dirinya sudah benar, sudah oke. Aku daripada orang itu lahir dari zina, apalagi berzina. Mau lahir dari zina aja dihina, apalagi yang berzinanya. Tapi aku tidak. Dipikir sudah benar. Padahal di hadapan Tuhan Yesus, kebenarannya bukan di sana. Kebenarannya bukan bagaimana dia keturunannya siapa. Dari mana datangnya, hidupnya dari mana, asalnya seperti apa. Itu tidak sama sekali dalam penilaian Tuhan. Yang dinilai Tuhan adalah bagaimana hati kamu tahu bahasa Tuhan, kemudian kamu melakukan apa yang kamu mengerti tadi. Tapi jika tidak, yang terjadi adalah hidup kita akan menjadi kesia-siaan. Masih ingat nggak Tuhan berkata gini? Waktu itu Tuhan berkata bahwa kamu balok di matamu tidak kamu ketahui, tetapi selumbar di mata orang lain kamu lihat. Ini kelihatannya aneh nggak? Kenapa kok bisa aneh kayak gini? Dan pada saat itu nggak ngerti bahasanya Tuhan. Orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Kenapa? Ada banyak penghakiman, dipalok di dalam. Coba kalau kamu matamu dikasih balok itu, lihat nggak? Harusnya kan lihat, harusnya. Tapi kok nggak lihat?
Justru yang selumbar, yang tipis di matanya orang lain, justru lihat. Jadi pakai bahasa apa nih dia? Kalau melihat teman-temannya pakai bahasa apa ini? Pasti pakai bahasa, bukan bahasa Tuhan, pakai bahasa setan nih. Melihat teman-temannya ini selumbar yang kecil-kecil, selalu dilihat. Pakai bahasa mikroskop yang kecil ini. Wah, ini jelas. Salah sedikit sudah tahu, tapi kalau di dalam dirinya parah itu dia tahu. Karena terbiasa saya katakan pakai bahasanya dunia, pakai bahasa setan. Dunia selalu melihat orang yang salah itu selalu wah, enak sekali. Maka kenapa komentator itu gampang? Apalagi komentator bola itu. Kalau saudara semua kan bisa main bola kan? Kalau ngomong kan enak sekali, tendang. Wah, bodoh goblok. Bener nggak? Tetapi ketika disuruh main sendiri, wah, kita udah nafasnya gos-gosan, perutnya maju ke depan, udah nggak karu-karuan. Mending seperti itu. Ada banyak komentator, apalagi komentator politik, komentator keamanan, komentator masalah kesehatan COVID, kayak bener-bener sendiri, kayak jos, kayak top sendiri. Tapi kalau suruh melakukan, berubah semua. Hati-hati dengan itu. Itu kenapa? Menganggap dirinya paling benar. Kita tidak bisa kekristenan menganggap dirinya paling benar. Siapa saya, siapa kamu. Jangan pernah menganggap bahwa diri kita paling. Di atas langit masih ada langit, kata Mantili. Ya kan? Kalau sudah tahu siaran radio zaman dulu kecil itu namanya Taman Danu, Mantili. Di atas langit ada langit. Ya. Jadi coba kita berpikir. Kalau saudara menganggap dirimu benar, hati-hati. Kalau Alkitab katakan kalau menganggap dirimu sudah kuat, sudah oke, hati-hati. Karena setiap kita ini sebenarnya lemah. Manusia itu lemah. Musuh COVID-19 saja yang berapa mikro itu, berapa nano, kecil banget itu. Tanpa dilihat mata, kena sedikit teng, kecek-kecek kita. Mau apa kita? Lemah. Ya kan? Lemah manusia. Maka jangan gaya, jangan sombong, jangan merasa diri kita sudah benar. Jangan pernah merasa, termasuk saya jadi pendeta yang paling benar, paling oke. Pendeta lain mah gladra kalau ngomong. Gladra tahu? Gladra itu ditanya A, ngomongnya Z. Mau masuk ke A-nya susah banget mau masuk ke A. Nah, saksikan itu. Nah. Jadi seharusnya kalau kita sudah ditanya A, Pak lapar enggak Pak? Harusnya oh iya saya lapar. Gampang kan? Praktis kan? Tidak usah pakai ilmu-ilmu kesehatan kalau nggak ngerti kesehatan. Pak lapar Pak. Jadi begini Pak. Tanya dulu. Ngomong dulu. Bahwa manusia itu sebenarnya terdiri daripada hidung, mata, otak. Lama banget. Supaya dipikirnya dia lebih jos. Nah, jangan saudara-saudara. Jangan merasa saudara pengen lebih jos. Biasa saja. Ditanya A yang jawab A saja. Oke. Jangan sampai ke Z terlalu lama. Udah ngantuk. Oke. Mari kita lihat berikutnya. Jadi kalau kita memperkatakan firman Tuhan, itu artinya komunikasi dengan Tuhan. Sekarang apa manfaatnya? Saya kasih 2 manfaatnya sebelum kita akan tutup dalam doa. Dengan cepat, yang pertama manfaatnya adalah supaya saudara semakin serupa dengan gambarannya. Kalau saudara tahu komunikasi dengan Tuhan, maka atmosfer atau transfer spirit serupa dengan dia. Contoh kalau setiap kali saya ini beda sama istri. Golongannya beda, wajahnya beda, kulitnya beda. Kerohaniannya apalagi beda. Ya kan? Tetapi saya sudah 9 tahun ya. 10 tahun menikah. Tahun ini 11. Tahun ini 11. Nantikan. Ya. Kita akan ada pesta kalau nggak ada COVID. Jamu lah.
Ini ketagihan. Ketagihan keluaran itu. Nah, yang saya masukkan, saya sama istri beda, semua beda. Tapi berkomunikasi apalagi setiap pagi kami doa. Yang ngikutin ya. Itu kita doa terus. Tiap pagi. Lama-lama kita komunikasi terus, ngobrol terus. Tadinya apa? Tadinya itu kalau saudara yang belum pernah nikah, dengerin baik-baik nih, dengerin ya, dengerin nih, bener ya? Waktu masih yang namanya bulan madu, komunikasinya itu madu semua. Manis. Madu. Semuanya dilibatkan madu, dilibatkan terus. Mau masak ada madunya. Mau kehilangan uang pasti masih ada madunya. Gitu. Itu bulan madu itu orang-orang yang paling lama, paling jos itu kalau kita selidiki itu 1 tahun itu sudah wah, bagus banget itu. Biasanya 3 hari saja selesai. Tetapi kalau kamu ngerti bahasanya Tuhan, komunikasinya jangan pakai bahasa madu tadi. Pas bulannya tidak ada, madunya apalagi? Madunya pahit. Tambah madu kan? Iya kan? Tambah madu cari di pasar. Ajuma-ajuma itu. Loh, saya mau katakan bahwa saudara, kenapa? Karena kita jangan hati-hati. Kalau saudara ini tidak saling komunikasi, maka yang terjadi adalah sepertinya itu kamu kalau pas mau pengen nikah tuh nikah sih rasanya di kota itu mau begini lah, mau begini. Seneng. Sehingga ketika saudara ini sedang mau masa-masa itu biasanya adalah suka sendiri. Dibanding dengan teman-temannya, ayo pindah ke sana sendiri sama pasangannya itu sendiri. Wayai. Hati-hati teman-teman. Kalau memang belum saatnya, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Lebih bagus biasa-biasa saja, komunikasi baik biasa. Tetapi jangan dilupakan juga teman-teman yang di gereja. Supaya jangan ditinggal pergi terus dengan waktu-waktu yang ada. Apalagi disuruh kerja bakti nggak datang. Teman-teman yang terkasih dalam nama Yesus. Jadi kalau kita kembali kepada saya dengan istri saya tadi, karakternya akhirnya jadi agak bersama. Karena komunikasi terus. Karakternya jadi agak sama. Tapi beda banget kalau saya dengan istri itu. Beda pol, langit bumi. Ya. Jadi udah tidak apa namanya berbeda, tapi lama-lama komunikasi jadi bagus gitu. Jadi karakternya jadi nyatu. Kemudian kalau kita bicara masalah apa, jadi hidup kita, komunikasi kita kalau sesuai dengan karakter Tuhan tadi, maka seperti bahasanya itu seperti bapak sama anak. Kita tanpa batas kalau ngomong sama Elika, anak. Kalau sudah punya anak-anak semua, kita tanpa batas. Artinya batas itu ngobrol-ngobrol terus, ngobrol kayak teman gitu. Kalau saudara punya komunikasi dengan Tuhan, maka saudara tahu bahasanya Tuhan, kamu tinggal ngobrol sama Tuhan. Tuhan, aku begini loh, Tuhan, aku hari ini saya gini. Enak banget ngobrolnya, nyantai banget. Tapi kalau saudara nggak tahu bahasanya, coba saudara sekarang masuk ke gereja yang tidak tahu bahasanya. Kalau bahasa Korea, saudara masuk ke kebaktian Korea. Pas puji-pujian melek, wah senang. Tapi pas khotbah, mulai utak-utik sendiri ngomong apa. Nggak tahu bahasanya, lama-lama ngantuk. Nah kalau ngantuk, kemudian kalau ditanya dari mana, kebaktian. Sip. Padahal nggak ngerti bahasane. Ada kan yang gitu, yang penting atine pak. Padahal atine turu. Tahu? Karena untuk mengenang diri kempot pakai baik bahasa Jawa ya. Iya Pak. Kelambiannya
Cindro. Nah, saudara-saudara, teman-teman, maka jangan sampai setiap saudara tidak punya komunikasi dengan Tuhan. Ya. Maka ada orang kok doanya kok bisa berjam-jam, Pak? Karena tahu komunikasi asik dengan Tuhan. Pernah toh kamu berkomunikasi dengan temanmu juga berjam-jam? Pernah toh kamu dengan pasanganmu asik-asik? Sebelum nikah itu ya? Sudah nikah ya pakai SMS. Satu kamar pakai SMS. Ya kan? Terus belum nikah kan gitu. Nah, makanya itu kita kalau berkasih-kasihan dengan Tuhan juga sama, senang. Maka ada lagu lebih dalam lagi. Itu rasanya wah. Tapi kalau kamu nyanyi lebih dalam tapi nggak mau dalam, ya percuma. Cepet Pak, amin Pak, amin. Apalagi kalau disuruh doa, doakan seluruh jemaat juga satu-satu. Lama banget toh Pak doanya. Karena memang tidak berhikmat orang si berdoa itu. Karena pas doa makan doain semua gitu kan. Nah, terjadi di sana ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau kita mau komunikasi dengan Tuhan, kamu punya karakternya sama, kuasanya oke, hidupmu akhirnya bergantung kepada Bapa, hidup kamu tuh bergantung sama Tuhan. Ketika Tuhan bilang, kamu pulang hari ini ya, pulang. Kamu saat ini pergi ke sana ya, pergi. Itu bergantung kayak Yesus pada Bapa. Oke. Yang kedua adalah manfaatnya, yang terakhir adalah kamu dianggap keluarga. Wah, itu luar biasa banget keluarga itu. Sangat luar biasa. Kalau kamu punya komunikasi dengan Tuhan, maka kamu itu dianggap keluarga Allah, keluarga Kristus. Bapa kita, yaitu Tuhan. Kemudian kita sebagai anak-anaknya. Dan ketika Bapa ngobrol, kita ngomong, apa yang terjadi? Komunikasi kita lancar. Oke. Ya, kita kebaktian gini, saya harus ngajak Elika untuk pergi ke kaki sebelah. Untuk apa? Untuk supaya dia bisa makan dan senang gitu. Selalu dia pakai bahasa yang pokoknya dipikir uang 1.000 itu bisa beli segalanya. Apa aja pokoknya. Dia pikir uang 1.000 itu dan iso. Dia pikir itu 1.000 uto ini bener-bener 1.000 itu dipikir bisa. Tadi juga sama beli ini ambil itu, kemudian kasih uang 1.000 sama apa namanya yang jual 1.000 gitu. Aneh ya. Artinya dia nggak ngerti anak kecil. Tetapi aku tahu bahasanya dia. Ketika baru mau lihat gitu aja saya bilang jangan mahal. Saya itu karena belum saatnya, nanti pas kamu ulang tahun beda. Ini kan sekarang baru ini yang ulang tahun. Nah, jadi nunggu hadiah ini. Saya nunggu hadiah ini. Bahasanya beda. Jadi teman-teman, maka kalau kita jadikan keluarga itu rasanya yang pertama adalah komunikasi bagus, yang kedua adalah dapat warisan. Warisan kita surga kalau dengan Tuhan. Di dalam Alkitab kita dapat warisan. Kalau kamu pernah dijadikan orang tua, saya pernah nonton sebuah film. Ketika ini film baru kemarin ini, dia kurang kaya tapi nggak punya saudara, nggak punya keluarga siapa-siapa. Akhirnya dia meminta untuk satu pegawai membersihkan kamar-kamar, membersihkan rumahnya besar banget. Singkat cerita, dia rajin mengerjakan semuanya, pulang pergi, suami istri yang mengerjakan di situ. Kemudian tiba-tiba mati. Apa yang terjadi? Dia nulis surat bahwa kamu sudah kuanggap sebagai keluarga, maka kamu dapat warisan. Yang rumah besar, gede, ada berliannya, ada uangnya, $100.000 pada film itu. Kamu ada itu filmnya. Saya lihat, wih. Kemudian manusia Endit membayangkan, mana ya ada orang Korea gini. Pengennya, kita itu pengen perannya tiba-tiba dapat itu. Tetapi yang saya maksud di sini, kalau kamu diadopsi sama surga menjadi keluarga, kamu punya surga. Kan enak toh?
Ya. Lah kalau orang yang punya surga kan terutama hidup kita jadi berubah. Gimana kalau hidup kamu jadi Kristen nggak berubah? Lucu. Ya. Berarti kamu tidak merasa hidupmu berkeluarga dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau kamu merasa kamu punya keluarga, kamu dapat warisan, kamu dapat sesuatu. Masih ingat nggak anak yang hilang, anak yang sulung, anak yang bungsu? Ya. Dia dapat warisan, ya kan? Dia dapat sesuatu, dia mau difoya-foyakan, memang itu kesalahan daripada anak yang bungsu. Sama dengan hidup saudara, kamu dipercayai sama Tuhan, dia sama keluarga, kemudian kamu memfoya-foyakan, akhirnya tidak tahu bahasanya Tuhan lagi, karena kamu tahu bahasanya yang bungsu waktu itu hanya tahu bahasa apa? Babi. Iya. Waktu babinya pada waktu ngorok, dia tahu dia ngomong apa, lapar nih. Sehingga ketika dia mulai kelaparan juga, akhirnya dia ingat bahasanya Tuhan. Wah, ini Tuhan nih. Hati-hati. Kalau saudara terlalu lama nggak ke gereja, ini udah 3 bulan nih kita nggak kumpul-kumpul nih. Teman-teman yang di kamera. Ya kan, kita udah lama. Hati-hati. Jangan sampai kita hanya menyenangkan dalam diri kita. Kita akan memulai minggu depan di gereja, di gedung gereja. Amin. Pasti minggu depan saya ngomongkan kembali buat saudara, kita akan kebaktian jam 11. Lupa kok jam 11 kok nggak jam 1. Gak apa-apa, jam 11 saja. Jadi nggak perlu musyawarah kalau ini. Langsung ditetapkan dalam bahasa pastinya. Supaya apa? Supaya saudara pulang dengan cepat. Dia masih sore, biasanya pulang malam. Nah, terakhir, kalau menjadi keluarga berarti saudara mendapat perlindungan. Amin. Kamu akan mendapat perlindungan. Perlindungan dari siapa? Tuhan. Kalau kita dari keluarga, Bapak kita akan melindungi. Dijagailah saudara semua. Karena kamu tahu bahasanya Tuhan, komunikasi. Dijagai. Dan kalau Tuhan menjagai, pernah nggak bobol? Nggak pernah. Nggak pernah bobol. Kalau Tuhan yang menjadi penjaga dalam hidup saudara. Tetapi kalau bodi kuat atau uangmu, maka kena COVID, bobol nggak? Bobol. Vitaminmu, kesehatan kamu kena COVID, bobol. Maskermu kena udara COVID, bobol juga kalau kita nggak hati-hati. Semua bisa bobol kalau bukan Tuhan yang menjaga, sia-sialah penjaga. Mazmur berkata begitu. Sia-sialah kita berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjaga kita. Nah, kalau kita jaga keluarga, kita dijaga. Manfaat kita berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan menjagai langkah hidup saudara. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Itu luar biasa. Amin. Dan minggu ini kalau saudara mengerti firman Tuhan ini, kamu belajar bahasanya Tuhan, kamu akan dapat tuntunan Tuhan setiap hari, sehingga saudara nggak terlalu bingung untuk memutuskan sesuatu yang krusial dalam hidup saudara. Tuhan kasih pikiran memang buat kita untuk memikirkan, tetapi suara Tuhan lebih berkuasa daripada apa yang kita pikirkan. Jadi mari buka hati saudara, mari buka pikiran saudara, supaya saudara mengerti bahwa kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan harus saudara hargai dengan bahasanya Tuhan. Sebelum kita tutup, saya mau ingatkan buat saudara bahwa bahasa tidak datang dengan sendirinya. Bahasa perlu diusahakan untuk mengerti. Artinya apa? Semakin saudara berdoa, berhubungan dengan Tuhan, semakin baca Alkitab, saudara tahu bahasanya Tuhan. Semakin saudara nggak belajar Alkitab, saudara nggak pernah berdoa, pasti saudara nggak tahu. Sama dengan belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Indonesia, itu adalah tidak datang dengan sendirinya. Saya bertahun-tahun belajar bahasa selain Indonesia dan Jawa, susah sekali. Ngerti orang ngomong, kalau ngomong bukan nggak ngerti, lafalnya itu Jawa banget. Annyeonghaseyo. Jadi Jawa gitu loh. Lidahnya itu Jawa. Nah itu kelemahan. Tetapi perlu diusahakan iya.
Berarti ketika saya dulu masih di kampus, di kuliah pakai bahasa Inggris dan bahasa Korea gitu ya, lucu. Semuanya kalau bahasa Inggris pakai I am, mesti Pak ayam. Kemudian ditegur sama, kok aku pikiran kok ayam terus. Saya itu ayam, padahal kan present dan itu continuous, itu kan udah nggak pakai IMM dan sebagainya, tapi pokoknya ayam udah bener pokoknya. Maka saya kan suka ayam pada waktu itu, ayam bakar, ayam going to school, selalu. Itu awal-awal saya kuliah, saya sama teman saya di Garang, kok ayam terus saya pikir. Tapi ini udah terlanjur kulino, kulino ini Biasaan. ya, kebiasaan. Kan gitu tadi mengenang diri kempot. Iya, boleh. Oke kan? Supaya saudara nanti kalau pulang bisa pergi ke Selu balapan. Banyu Langit. Kayu lagi. Gitu ya saudara. Ya. Ayo kita berdoa yuk. Kita berdoa sama-sama. Kami berdiri dong supaya saudara beraktivitas. Masa duduk. Ayo kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa sama-sama di hadapan Allah. Makasih Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Yang rindu berkata, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang kami rindukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Semua berkata lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Saudara, kita pulang, sebelum kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang hari ini, mari kita buka hati kita. Hanya orang yang mengerti bahasa Tuhan yang akan tahu tuntunan Tuhan sepanjang hari. Hanya orang yang tahu bahasa Tuhan yang mengerti di akhir-akhir zaman ini bahwa kita harus berjaga-jaga, bersiap-siap. Bahwa pasca COVID-19 di Korea, kita benar-benar harus terus berjaga-jaga, harus terus berdoa, harus terus ada komunikasi dengan Tuhan. Jangan pernah berhenti berdialog dengan Tuhan. Dan Tuhan ada dalam hidup saudara. Tuhan dekat, Dia nggak jauh. Maka lagu pujian tadi, mari kita lebih dalam lagi, lebih lagi, masuk lagi. Dan Tuhan rindu untuk membekap saudara, untuk mendekat saudara, dan mengangkat saudara, menjaga hidup saudara. Dan mari kita terima dengan sukacita di hadapan Dia. Ora sandara takaya rara, ora lama sandara takaya, ora lama sandara takaya. Mari yang bisa berbahasa roh, berbahasa Tuhan, berbahasa roh, mari di hadapan Tuhan. Yang belum bisa minta di hadapan Tuhan. Ora sandara takaya rara makara sandara. Ora lama sandara takaya rara makara. Ora lama sandara takaya rara makara sakara.
kasih Tuhan Yesus. Mari teman-teman semua pulanglah dengan sukacita di hadapan Tuhan. Bawa berkat-berkat daripada Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan, dan kiranya kasih karunia daripada Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus, sinar kasih dan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa tinggal dari saudara, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan seperti Yabes berkata, biarlah diperlebar akan hidup saudara bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari berkata sama-sama, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Terima dengan iman dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Kami percaya Tuhan Yesus, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Semua berkata amin sama-sama. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan di gedung gereja Sumyung jam 11. God bless.